معاشر المسلمين وسواد المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، فقبلا فيها مقام ركعتين من الفجر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون رحمكم الله. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menunjukkan kepada kita sejenak untuk bertawakkul dan berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu
yaitu dengan cara berusaha menjalankan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangannya, agar supaya kita beruntung dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam dan umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memiliki raja dan khauf dalam hati kita. Raja adalah pengharapan akan kasih sayang, welas kasih, ampunan dan segala bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khauf adalah rasa takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting hati ini kita isi dengan sifat raja agar kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semangat badan, hati dan ruh kita dalam beribadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar makrifat ruh kita ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mencintai kita. Demikian pula penting sekali hati ini kita isi dengan khauf, agar insyaf hati ini dan tidak meremehkan dan tidak melakukan segala bentuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah dahsyat, yang akan membuat kita tidak berdaya, tidak berbudi, dan hanya bisa tunduk bersimpuh di hadapannya. Apapun kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan yang kita miliki, raja dan khauf harus sama-sama ada dalam hati kita. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, jika seorang memiliki raja saja tanpa khauf, maka ia akan meremehkan dan fasik dalam berbagai kemaksiatan dan berkata tenang saja Allah akan Maha Penyayang. Sebaliknya, jika memiliki khauf saja, ini malah fatal. Dia hanya akan menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang kejam, tidak mampu dan tidak punya rasa kasih sayang sama sekali. Padahal justru kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas daripada murkanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, inna rahmati taghlibu ghadabi, muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rahmatku, kasih sayangku jauh lebih luas dan mengalahkan kemurkaanku kecuali syirik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yushrik bihi syai'an dakhala an-nar. Rawahu Muslim. Barang siapa meninggal tidak dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cepat atau lambat, atau walaupun lambat sekali, ia pasti masuk surga. Sebaliknya, barang siapa meninggal dalam keadaan syirik, maka pasti neraka menjadi tempatnya kekal selamanya. Bagaimana kalau sudah terlanjur melakukan dosa syirik? Maka caranya tinggal satu saja, yaitu segera hentikan kesyirikannya itu dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, raja lebih luas daripada khauf. Siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya bersifat titis, adil, dan setimpal dengan kesalahannya. Tidak pernah melebihi dari itu secara zalim. Itu pun masih diampuni jika bertaubat. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-ayah. Jika kalian berbuat baik, itu berarti kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Tetapi jika kalian berbuat jahat, maka akibatnya juga bagi kalian sendiri. Wa qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu Muhammad tidak zalim kepada hambanya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan,
لا يعاقب أحدا إلا بذنبه ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyiksa seseorang kecuali memang karena ia telah berdosa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengazab seseorang kecuali telah ditegakkan hujah keadilan baginya dan telah diuruskan Rasul kepadanya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sementara dalil-dalil tentang ampunan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan cukup kata-kata ini bisa menceritakannya. Berapa banyak dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni para pendosa sebab ini dan itu. Berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan penduduk neraka sebab ini dan sebab itu. Belum lagi syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaatnya para ulama, para sulihin dan syuhada. Belum lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dunia tanpa aplikasi kepada orang Islam maupun non-Muslim. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu Allahu Azza wa Jalla, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha aw azidu wa man jaa bi sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw aghfiru. Rawahu Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mengerjakan satu kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipatnya atau bahkan aku tambah lagi. Dan barang siapa mengerjakan satu kesalahan, maka dia hanya akan mendapatkan balasan sesuai kesalahannya itu atau bahkan aku ampuni dia. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Masih belumkah hati ini merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika fasilitas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat itu semua, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang berkenan memasukkan rasa kesal ke dalam hati kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menggerakkan hati kita supaya bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang mengampuni kita. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.